episode kedua. Nah, kali ini di episode kedua saya akan melakukan kembali penyemprotan disinfektan, namun kali ini dengan komunitas berbeda. Nah, bagaimana aktivitas kita dan bagaimana kita berbagi dan saling membantu. Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, sahabat kita. Hari ini kami dari Pasuruan Sore beserta teman-teman yang lain akan menyemprotkan cairan disinfektan ke pondok-pondok pesantren dan ke surau yang ada di sekitar. Mau tahu bagaimana caranya? Ikuti terus. Di episode kedua kali ini saya bersama teman-teman Paskas akan melakukan penyemprotan disinfektan. Sebelum itu kita membuat dulu ramuan-ramuan disinfektan. Oke, cuy. Jadi cara pembuatannya itu pertama menggunakan air 1 ember. Nah, kemudian campur dengan backlin. Kemudian dicampur dengan Wipol. Kemudian dicampur dengan Soclean. Wah, semangat nih teman-teman Paskas nih. Oke kawan-kawan, itulah tadi kegiatan kita pembuatan disinfektan gitu dengan peralatan sederhana. Memang sederhana peralatannya tuh, memang tidak sulit sih buatnya. Dengan peralatan apa adanya kita bisa membuat disinfektan. Gimana bro? Tadi bro, buatnya tadi sederhana kan peralatannya tadi tuh, alat-alatnya tuh buat disinfektannya. Muka. Bener buatnya tadi tuh pakai sarung tangan, masker. Nah, sarung tangan. Itulah penyebabnya jadi kayak perih, kata kapal gitu kan. Ya tadi enggak sempat pakai masker karena mau cepat juga. Ini kita akan sholat bentar ya bro. Ya, Bentar, ya, terus habis sholat kita mungkin nanti lanjut nih bro. Mungkin kita ke pondok panti asuhan. kita nanti selanjutnya bro. Let's go. Halo bro, saatnya kita penyemprotan disinfektan nih. Pertama di surau sebelah kantor Paskas. Ini kita sedang melihat aktivitas kawan-kawannya dalam melakukan penyemprotan disinfektan. Saya pengen berpantun dulu ya. Jalan-jalan ke pasar Sukma, tak lupa juga mencicipi buah naga. Ayo kita bekerja sama mengatasi corona di mana-mana. Kayak nggak nyambung ya pantun saya ya, tapi nggak apalah. Oke. Corona atau nama lain dengan COVID-19, itulah yang terjadi yang dialami dunia saat ini. Perlahan dunia yang dulunya tempat kita suka menjadi duka. Guna mencegah penularan dari COVID-19. Ayo kita bahas ini sama-sama. Oke, Kita bro. cegah sama-sama. Ayo ikut saya. Oke, ikut. Di updatean terbaru ini, virus ini sudah menyebar di berbagai negara. Kisaran 200 negara, sebelumnya sekitar ratusan negara. Nah, bagaimana kasusnya ini? Kawan-kawan, nah tadilah itu kegiatan kita penyemprotan disinfektan di salah satu surau dekat kantor Paskas ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kita semua dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dan sehat kembali, dan dunia tidak redup kembali bro. Nah, kemudian kita akan melakukan penyemprotan di salah satu panti asuhan nih bro. Ini kita akan lanjut panti asuhan nih. Cus. Ya bro, ya sekarang kita
sudah sampai nih di panti asuhan Mujahidin nih. Ya, kita akan melakukan Penyemprotan ya. Nah, selain kita melakukan penyemprotan tadi ada orang ya tadi ya ke ngantar ke Paskas tuh semacam kita juga ucapkan terima kasih pada donatur, semoga berkah. berkah dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, Ya. kita sekarang mulai nyemprot. Nyemprot. Semoga dengan penyemprotan ini dapat mencegah virus corona, Bro. Jadi buat teman-teman yang tidak berkepentingan, Ya. mohon untuk di rumah saja mengisolasi diri ya bro ya. Ya, Bro ya. Kita membantu tim medis juga ya. Ya. Tim medis bekerja untuk kita. Ya, kita ini termasuk juga relawan lah kan. Kita relawan jadi Relawan bantu-bantu tim medis. berkepentingan untuk keluar, mengisolasi diri lah di rumah sampai keadaan benar-benar aman. Lakukanlah aktivitas positifnya, Bro. Ya, di rumah kalau bosan gitu. Oke, kita lanjut nyemprot sekarang. Oke, Bro. Melanjutkan cerita yang tadi saya jelaskan ya kawan, di seluruh dunia itu ada 600.000 kasus serta yang sembuhnya 100.000 lebih, dan yang meninggal kisaran 300.000 lebih. Amerika di urutan pertama dan yang kedua adalah Italia. Serta bagaimana dengan negara kita Indonesia? Indonesia menempatkan di urutan ke-37 yang kasusnya 1.000 lebih serta yang meninggalnya terus meningkat tiap harinya 100 orang, 100 lebih atau ya, dan yang sembuhnya 60 lebih di updatean terbaru ini. Oke, Bro, sekarang kita sudah selesai penyemprotan disinfektannya. Tadi kita sudah semprot ke tiang-tiang tempat duduk, terus Banyak sekali tempat itu isi sudutnya tuh ya. yang harus disemprot buat teman-teman di rumah. Ya, di Mungkin aula bisa juga mencoba ya dari diri kita pribadi untuk semprot di rumah. Ya, itu seperti yang tadi kita bicarakan tadi kan, bahannya itu mudah sekali dan murah juga kan. Nggak begitu ribet-ribet lah buatnya tuh. Dan harganya pun terjangkau juga ya, Bro. Dan untuk alatnya juga tidak susah ya bro ya. Ya, Bro. Mungkin bisa pakai bekas semprotan spray di rumah. Ya. Sama semoga sebelum Ramadan ya bro ya. Ya, semoga Ramadan ini kita dapat menjalani ibadah dengan mudah gitu kan. Melakukan aktivitas di Aktivitas luar lah. di luar dengan mudah. Dan tidak ada penyakit ini itu, Bro. Ya. Semoga selesai nggak mengubah Mohon ini. doanya semoga kita juga bisa nyemprot ini bukan hanya sekali ya bro ya. Ya. Tapi berkala. Rencananya besok lagi kita melakukan penyemprotan ya. Kita akan menyemprotkan, nanti kita akan keluar kota insya Allah Ya. cepatnya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin juga berpartisipasi bisa ya bro ya. Ya, berpartisipasi ngikutin Paskas gini. Bikin Nah, kegiatan kita dan juga jadi sebuah relawan-relawan ya. bisa juga misalnya teman-teman mau nyumbang Ya, kayak ini bahan-bahannya bro misalnya Backlin. dan lain-lain itu bisa datang aja ke tempat kita gitu kan. Ya, Bro. Sip. Terima kasih. Halo, Bro. Sekarang kita melanjutkan penyemprotan disinfektan di panti asuhan nih ya. Aisyah. Memberikan donasi kepada panti asuhan Aisyah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak panti asuhan. Amin. Seperti yang saya jelaskan bahwasanya virus ini menuntut kita untuk melakukan gaya hidup sehat.
Kawan-kawan perlu ketahui bahwasanya tingkat penularan virus ini tinggi melalui udara atau kontak fisik, maka kita semua sangat dianjurkan mencuci tangan sebelum melakukan kontak fisik atau sesudah kita melakukan aktivitas di luar rumah. Mungkin hal ini biasa, mungkin hal ini sepele, atau mungkin hal ini malah dilupakan kita, tetapi tindakan kecil ini sangat berharga untuk kita semua dan untuk orang di sekeliling kita. Mencegah lebih baik daripada mengobati, kawan. Halo bro, barusan kita sudah selesai melakukan aktivitas penyemprotan disinfektan di 3 tempat. Pertama di Surau, yang kedua di Panti Asuhan Mujahidin, ketiga di Panti Asuhan Aisyah nih. Nih gimana teman? Bro? Alhamdulillah lancar. Lancar ya bro? Menangkal penyebaran virus corona ya bro ya. Semoga masyarakat besoknya bisa hidup dengan sehat dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan mudah. Namun tetap waspada kita. Nah inilah termasuk cara kita mewaspadai dengan mencegah, melakukan penyemprotan virus corona di tempat-tempat yang sekiranya akan menyebabkan virus corona itu datang. Dan lagi buat teman-teman semua yang tidak berkepentingan, Ya. yang keluar rumah ya bro ya, tetap di rumah dan jaga kesehatannya, isolasi diri, karena virus ini cepat sekali menyebar tanpa kita ketahui gejalanya, tanpa kita demam, tapi virus itu bisa menyebar ke. Jadi kita selalu gunakan masker saat keluar dan hindari. Walaupun kami melakukan aktivitas ini dengan tenaga seapa adanya, tapi sekiranya orang tidak melihat seberapa banyak sih orang itu melakukan kebaikan ya bro, tapi dia tuh melihat seberapa manfaat besarnya kebaikan yang dia berikan kepada orang lain. Betul lah bro? Jangan memandang suatu kuantitas, Tapi lihat manfaatnya ke depan tuh. Semoga juga hari esok lebih indah dari hari sekarang ini dan menjadi pelangi di masa depan. Salam untuk pecinta alam bro. salam pecinta alam. Kebijakan yang kita alami sekarang ini banyak melahirkan perdebatan. Tak baik kita menyalahkan pemerintah, baik presiden, gubernur, menteri, kesehatan, dan lain sebagainya. Justru itu makin membawa kita terjebak dalam masalah pelik ini. Manakala virus ini berdatangan terus-menerus, satu persatu dari saudara kita meninggalkan kita, baiknya kita beriringan, saling membantu. Bahkan membantu pahlawan negeri ini di garis terdepan, dokter, perawat, tenaga medis, mereka tak kenal nyawa, maupun dilawan. Di sisi lain ekonomi memburuk, pedagang UMKM dan pekerjaan harian. Lantas baiknya kita membantu mereka dengan membeli dagangan mereka dan memberi sedikit lebih kepada mereka. Ayo bergerak kawan, bukan menyuliti, namun memberi solusi. Kita coba untuk menyemprotkan desinfektan ya. Nah disinfektan ya. Di Panti Asuhan Hira. Jadi saya hari ini mencoba untuk menyemprotkan di bagian-bagian tertentu yang ada di Panti Asuhan ini. Sebenarnya ini pencitraan nih bro. Pencitraan nih. Aku serius Marli. Oke, hari ini tadi kita udah nyemprot desinfektan di Panti Asuhan Hira. Nah, selesai. Tadi ada berapa panti asuhan? Tadi ada 3 panti asuhan, nih yang terakhirnya di panti asuhan apa namanya? Hira, panti asuhan Hira nih. Tadi yang dua saya nggak ikut. Nah, ini orang telat nih, memang dia tadi ini tidur bro. Kebanyakan tidur, jadi bangunnya jam 5, tapi jam 5 tuh pas tiba-tiba datang pas selesai kami melakukan penyemprotan di Panti Asuhan Aisyah. Nah, ikuti kegiatan kami di Panti Asuhan Hira. Gimana bro? Mudah-mudahan wabah corona ini cepat baik ya. Membaik ya. Kita nggak bisa ngopi. Iya. Kita nggak bisa bertemu lagi. Ya, karena memang beberapa warung kopi tuh kan tidak boleh melakukan perkumpulan ya, banyak-banyak gitu. Dan beberapa pertemuan yang sudah direncanakan pun nggak bisa di cancel, ya. ditiadakan dulu. Lakukan apapun yang menurutmu tindakan baik, walaupun kecil namun sangat berharga untuk aku dan kita bersama. Yakinlah di balik bencana ini Tuhan punya rencana baik untuk kita semua. Percayalah.
dan semoga bumi ini cepat sembuh. Mantap coy. Salam tong.